Hai, ketemu lagi di Jalur Hati. Omongin aja biar kamu plong. Oke, kesempatan kali ini masih akan tetap kita bahas pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat DHB yang masuk ke meja redaksi Jalur Hati. Pertanyaan pertama, permasalahan mungkin ya, curhat juga ya. Oke. Saya kadang kesal bila tidak dianggap oleh teman, jadi saya lebih baik punya teman satu yang bisa dipercaya, berteman dengan yang lainnya hanya sewajarnya. Oke. Sobat DHB ini cerita bahwa dia merasa kesal kalau dia ngomong, kalau dia punya maksud apa terus merasa nggak ditanggapi oleh temennya. Dan dia punya prinsip mendingan punya satu teman tapi merhatiin daripada dan ke yang lainnya biasa aja. Oke, pada prinsipnya sebetulnya mungkin pernah juga dibahas atau disinggung di konten sebelum-sebelumnya bahwa gini, kita sebagai pribadi sebetulnya jangan terlalu tergantung sama orang sebetulnya ya. Karena kenapa? Kalau kita tergantung sama orang, ketika orang itu memang nggak bisa, ingat loh, orang lain pun punya kepentingan, punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita yang belum tentu sama dengan kita, yang belum tentu searah dengan kita. Nah, ketika itu nggak searah, kemudian misalnya dia tidak bisa memenuhi keinginan kita, misalnya kita ngajak dia untuk temenin kita kemana, kemudian dia tiba-tiba nggak bisa karena ada satu dan lain hal, kemudian kamu akan kecewa karena kamu terlalu berharap sama dia gitu kan. Jadi prinsipnya itu tadi toksik itu ya. Kita nggak boleh terlalu tergantung sama orang lain di luar diri kita. Itu berarti kita harus sangat mandiri. Bahwa kita dekat dengan siapapun, saya kira harus ya. Karena kenapa? Misalnya kita punya teman yang dia senangnya di matematika. Maka ketika kita punya masalah hitung-hitungan, kita bisa mengandalkan dia. Tapi ketika kita punya masalah dalam hal misalnya biologi misalnya, atau misalnya di public speaking, bicara gitu kan, intuisi, kreativitas, maka kita nggak bisa minta tolong dia sepenuhnya. Mungkin dia bisa ngasih saran tapi tidak seakurat yang punya expert atau punya minat di situ gitu kan. Nah, kamu sobat DAP harus dekat dengan siapapun yang punya multi talent gitu kan, dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai kemampuan, dengan berbagai kreativitas. Dekat, tapi ingat jangan tergantung nih. Banyak di antara kita konteks dekat di sini itu soulmate itu ketergantungan, saling tergantung, ujung-ujungnya awas loh bisa kecewa karena yang namanya kita menggantungkan harapan di luar diri kita, siap-siap kecewa. Jadi nggak, kalau saya sih nggak boleh kita tergantung sama orang. Kalau dekat kita sharing, berbagi gitu kan. Nah kemudian ada kasus di mana kita misalnya bicara atau misalnya kita ingin mengutarakan sesuatu kemudian merasa tidak dianggap, mungkin cara kita kurang menarik, satu. Kedua, tidak semua topik yang kita sampaikan menarik untuk orang lain. Mungkin bagi kita itu sudah bagus, tapi bagi orang lain itu norak, mungkin saja. Nah, apa yang harus kita lakukan? Satu, introspeksi. Mungkin kita harus memperbaiki cara komunikasinya, satu. Kedua, tidak semua orang kayak dia dong yang mengabaikan pembicaraan kita. Banyak orang lain. Jadi ketika misalnya kita ngomong merasa diabaikan oleh dia, kita cari teman yang nyaman, yang sesuai dengan kita gitu kan. Masih banyak loh. Di dunia ini ada 5,4 miliar. Bahkan di Bandung sendiri ada berapa 8 juta katanya. Itu survei beberapa tahun yang lalu, ada 8 juta manusia yang berada di kota Bandung misalnya. Di Jawa Barat ada 48 juta. Jadi kalau kita terlalu fokus pada satu orang, maka siap-siap kamu kecewa. Nah jadi saran saya, dekat dengan siapapun harus belajar dari dia, memahami dia, kalau perlu sharing dengan dia. Tapi ingat, kamu tidak boleh tergantung dengan satu orang. Kenapa? Karena kamu siap-siap kecewa. Kalau kamu kecewa, ya itu tadi. Yang pertemanan yang tadinya baik-baik saja justru menjadi
apa ya, menjadi merusak kamu gitu kan, karena kamu kecewa. Banyak sekarang orang yang patah hati gitu ya, jadi nggak bisa move on karena dia terlalu percaya sama satu orang gitu kan. Coba kita banyak temen gitu kan, ada misalnya kita punya masalah dengan temen yang satu, nah kita bisa bisa main dengan yang lainnya sambil nunggu dianya reda, kitanya juga reda gitu. Jangan sambil saling emosional lah gitu kan kalau bicara. Jadi buat kamu, uh, kita didewasakan oleh lingkungan, oleh teman-teman kita, teman main, sahabat sohib kita, teman belajar gitu kan. Karena kan gini, kita harus memahami misalnya karakter dia yang keras, karakter dia yang egois misalnya. Ingat loh, kita didewasakan oleh pengalaman, bukan oleh diri kita sendiri gitu ya. Jadi berteman itu harus banyak, 1.000 teman itu kurang, satu musuh kebanyakan gitu ya. Dan kata kuncinya tidak boleh tergantung pada satu orang. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Oke, pertanyaan kedua. Bingung banget milih lulus kuliah langsung kerja apa langsung nikah? Mungkin situasinya saya nggak bisa membaca karena ini ngebaca situasinya, karena dia cerita hanya bingung banget milih kuliah langsung kerja atau langsung nikah. Ya biar realistik lah gitu. Kita harus realistis juga bahwa jangan terlalu antusias nikah gitu kan, kemudian kita tidak memikirkan matang step by step gitu kan. Bagaimana Allah saja suka dengan proses, sabar. Jadi kalau misalnya secara mental kita sudah siap, kemudian kita mungkin belum kaya, tapi kita sudah matang, kemudian sudah punya perencanaan step by step ketika nikah akan gimana. Kemudian ingat, support lingkungan, orang tua, teman-teman yang mungkin nanti ketika kita mencari nafkah itu bisa mendukung. Saya kira nggak masalah ketika lulus langsung nikah. Tapi ketika kamu misalnya belum menyiapkan apa-apa, karir juga masih bingung, kerja masih belum punya gitu kan, kemudian keluarga juga nggak mendukung kamu langsung nikah, jadi ya jangan dulu nikah gitu kan. Kamu harus benar-benar matang memikirkan, karena nikah itu ngurus anak orang gitu kan, saling mengurus lah gitu ya. Saya nggak tahu nih apakah cewek atau cowok sobat DHB ini, tapi prinsipnya mau cewek mau cowok nggak, awas, nikah itu tidak hanya bicara tentang aku siap nikah, tapi sesungguhnya itu hanya nafsu saja. Nanti malah menyengsarakan anak orang, malah berantem, malah misalnya konflik dalam rumah tangga, menyengsarakan orang tua, kan itu nggak bagus gitu kan. Apalagi nanti ketika misalnya berumah tangga punya anak, kitanya belum siap, karir belum mantap gitu kan. Yang pasti ukurannya apa sih gitu kan nikah? Ya siap, dalam artian siap, lingkungan siap, kita juga siap. Ada juga jargon nggak akan siap-siap kalau nggak ini. Oke, tapi kan secara realistis kita bisa nebak dong satu, minimal kita punya penghasilan yang stabil, tidak harus besar tapi stabil. Kemudian ada saling support kedua pasangan yang akan menikah, misalnya perempuannya tidak akan terlalu banyak nuntut di awal-awal pernikahan karena si suaminya juga masih mengawali karir misalnya. Ada kesepakatan seperti itu. Ada juga kan misalnya nikah memulai dari nol kan, barang-barang akan lebih nih. Oke. Tapi hitungannya harus tepat. Kenapa? Ketika kita nikah ada banyak harapan di pundak kita. Ada banyak keinginan, ada banyak tuntutan seperti itu. Jadi kalau versi saya, kapan sih siapnya? Ketika kita sudah siap sesama pasangan, saling memahami, kemudian juga diprediksi 1 tahun pernikahan, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Apa kemudian nanti meleset ya nggak masalah. Yang pasti kita punya perencanaan yang matang gitu kan. Ketika akan mengarungi sebuah perahu loh gitu ya, yang ada nahkodanya, ada yang ngedayungnya gitu kan. Jadi jangan terburu-buru gitu kan. Ada yang di usia mungkin ketika lulus sudah siap, ya bisa jadi karena ketika kuliah dia menyiapkan segala sesuatunya, baik fisik, kemudian pesak gitu ya, kemudian juga karir segala macam sudah disiapkan. Saya kira nggak ada masalah. Jadi tidak ada acuan bahwa usia sekian ya. Kalau misalnya kan kematangan itu adalah pilihan.
Tapi tua itu adalah kenyataan. Jadi buat sobat-sobat YAB yang memang misalnya secara mental sudah ini, kemudian pasangan juga sudah komitnya bagus, keluarga juga mendukung, karir juga misalnya anggaplah sudah ada kejelasan, why not? Menikahlah gitu kan. Tapi kalau misalnya belum punya kerjaan, masih masih tergantung sama orang tua, keluar juga masih ragu dukung kamu untuk nikah, saya kira ada baiknya menunda sebentar lah, sejenak gitu ya, sampai kita benar-benar semuanya tepat waktu lah gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kamu. Selanjutnya, ini pertanyaan yang terakhir nih. Alhamdulillah sudah kenal keluarganya, ingin rasanya insya Allah sampai nikah. Nikah lagi. Tapi saya suka galau karena beda kampus, banyak cewek yang lebih gitu kan, kayaknya ini cewek gitu ya, yang lebih dari saya. Kemudian saya menjadi insecure. Kemudian ada yang suka sama dia juga. Bagaimana saya harus menyikapi cewek yang suka sama cowok saya? Sebetulnya itu hak orang ya, perasaan untuk suka atau cinta gitu kan sama orang lain gitu ya. Perasaan itu nggak bisa dibatasi, nggak bisa melarang. Seperti jargonnya sederhana saja, kita bisa memutuskan nikah sama siapa saja yang kita inginkan, satu. Tapi kita nggak bisa memutuskan kita jatuh cinta dengan siapa. Unik banget, perasaan itu unik banget. Kemudian apa yang ini ya, kita harus benar-benar bijak menyikapinya. Yang pertama harus kita lakukan, jangan fokus pada orang lain, fokus pada diri sendiri, meningkatkan kualitas diri, sehingga siapapun akan kagum pada kita. Karena pada level tertentu orang dewasa itu dilihat kebijaksanaan itu ada dalam sikapnya, bukan dalam bentuk fisiknya. Kalau fisik itu kan ada kemundurannya yang menua lah gitu kan. Tapi kalau misalnya kematangan, kedewasaan, itu akan jauh lebih menarik gitu kan. Akan membuat pasangan kita jadi lebih mempertahankan kita dalam tanda kutip. Dia lebih sayang, dia lebih bijak, dia lebih dewasa gitu kan. Dalam beberapa kasus itu bisa menjadi penahan atau pasangan kita tidak berpaling pada orang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya jangan juga terburu, aku udah yakin, ingat loh, kamu baru mengenal satu cowok atau satu orang di dunia ini. Kamu belum mengenal yang lainnya. Dunia itu begitu luas. Tadi saya ngomong di awal, dunia dihuni 5,4 miliar. Indonesia 128 juta. Jawa Barat 48 juta. Kamu belum mengenal dunia ini. Jangan terlalu terburu-buru. Kemudian apalagi masih kuliah gitu kan. Jangan sampai fokus kita terabaikan atau teralihkan pada hal-hal cemburu lah, apalah. Ada beberapa kasus dia misalnya pacaran udah lama banget, kemudian pada detik-detik akhirnya tidak menikah karena satu dan lain hal. Satu yang harus kamu lakukan adalah kamu harus fokus mengembangkan, meningkatkan kualitas diri kamu. Ingat, ada 3 hal yang pasti. Saya sering ngomong ini adalah rezeki, kematian, dan jodoh. Jodoh itu pasti. Dalam artian kalau kita misalnya udah jodohnya sama dia, nggak usah khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Meningkatkan level kemampuan kita, kematangan kita, agar kita layak mendapatkan laki-laki atau pasangan terbaik. Ketika misalnya ada pasangan kita, pacar kita gitu kan, kekasih kita ditaksir sama orang lain, ya satu, disyukur, berarti dia memang kan menarik. Yang kedua, jangan fokus melarang itu ini gitu kan, karena itu akan justru memperumit masalah. Kamu juga akan menjadi tidak tenang. Perlihatkan kebijaksanaan kamu. Ya tetap juga kita harus jaga, iya, tapi jangan terlalu kelihatan protektif banget, nggak suka gitu kan. Ada beberapa laki-laki atau pasangan yang nggak suka terlalu diatur-atur, terlalu di ini gitu kan. Kamu tetap mantau, tetap nanya, perlihatkan kecemburuan kamu juga. Tapi ingat, jangan berlebihan, kamu sendiri akan malu gitu ya. Yang istilah kasarnya gini lah, yang nikah aja kadangan pada satu titik bisa pisah, apalagi yang lagi pacaran kan. Kemungkinannya bisa hari ini, esok, atau lusa gitu kan. Dan kata kuncinya adalah kamu jadi diri sendiri, jangan tergantung sama orang. Kemudian sekarang sangat cinta, sangat suka sama dia, nikmati sajalah ritmenya gitu ya. Kamu menambah teman, menambah pengalaman,
Jangan jadi bucin gitu ke situ terus itu kan. Coba kamu buka mata, buka wawasan kamu, ketemu dengan orang lain, interaksi dengan orang lain, pasti bisa. Dalam artian bukan melupakan dia ya, meningkatkan kualitas diri. Pasti dia pun akan ngejar kamu ketika misalnya pasangan, ih keren banget nih cewek gue, di mana gitu. Itu akan kebanggaan loh, buat cowok itu kebanggaan ketika lihat pasangannya, ceweknya mungkin secara fisik tidak secantik wanita-wanita yang lain yang supermodel, tapi dia luar biasa mandirinya, kemudian humble-nya, kemudian juga bijaksananya. Itu nilai plus yang jarang sekali. Kedewasaannya, mampu berbaur, mampu membeli hati orang tua, calon mertua kan. Itu mahal banget gitu ya. Jadi fokus pada diri kita. Jangan pada orang lain. Kita akan capek pokoknya gitu ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat buat sobat-sobat DHB. Kita ketemu lagi di sesi jalur hati berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Omongin aja biar kamu plong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.